Sobat Bunga, untuk video kali ini judulnya adalah adenium yang ditelantarkan ternyata berbunga indah. 1 tahun lamanya tanaman yang berumbi ini saya letakkan di tempat ini. Tanamannya masih pendek, daunnya pun jarang, pokoknya tidak menarik untuk dilirik, tidak pernah dilihat, apalagi disiram, layaknya sebuah tanaman. Walaupun disia-siakan, tanaman ini tetap tumbuh membesar. Bahkan sekarang telah tumbuh satu bunga yang sangat indah, menakjubkan, ajaib. Inilah rahasia alam yang tidak pernah diduga sebelumnya. Kamboja Jepang atau adenium adalah spesies tanaman hias. Batangnya besar, bagian bawahnya menyerupai umbi. Batangnya tidak berkambium, akarnya dapat membesar menyerupai umbi. Bentuk daunnya pun ada yang panjang, ada yang lonjong, ada juga yang runcing, ada yang kecil dan besar. Warnanya pun banyak bermacam-macam. Cara perawatannya dalam teori harus disiram secara teratur. Tetapi hal ini tidak saya lakukan. Bahkan saya telantarkan di tempat ini selama kurang lebih 1 tahun. Penyiramannya pun tergantung datangnya hujan, dan sinar mataharinya pun masuk secara alami. Tidak pernah dipindah-pindahkan ke tempat yang lebih redup lagi. Dibiarkan saja apa adanya di tempat ini selama 1 tahun full. Ini keadaan Kamboja Jepang 1 minggu setelah gambar sebelumnya. Terlihat bunganya sekarang sudah menjadi 2, dan ada beberapa kuncup bunga lagi yang akan mekar. Dan terlihat sekarang daunnya sudah bermunculan. Nah, di sini terlihat daun-daunnya sudah mulai timbul. Di bagian bawah pun sama. Ternyata pemeliharaan tanaman Kamboja Jepang atau adenium ini tidak begitu sulit. Ini terbukti saya biarkan di tempat ini selama 1 tahun. Ternyata tumbuh. Saya tidak pernah menyiramnya sama sekali. Ini tergantung keadaan cuaca saja. Kalau mau hujan, hujan. Kalau kemarau, ya kemarau. Saya tidak pernah menyiram sedikit pun selama 1 tahun ini. Rupanya tanaman Kamboja ini termasuk tanaman yang kering, tidak perlu basah. Dulu waktu kecil saya siram setiap hari. Ternyata keadaannya makin lama bonggolnya makin membusuk. Karena itulah saya biarkan di tempat ini selama 1 tahun. Dan ternyata malah jadi hidup. Kesimpulannya, dengan pemberian penyiraman setiap hari, itu membuat tanaman adenium ini menjadi busuk dan tidak tumbuh. Tetapi umbinya masih memberikan tanaman baru. Dan ini terbukti. Saya biarkan di tempat ini, di tempat terbuka,
tanpa disiram sedikit pun, ternyata malah menjadi tumbuh besar seperti ini. Dan ini hasilnya. Kedua bunganya sudah mulai mekar, dan beberapa kelopak bunga lagi akan mekar beberapa hari berikutnya. Untuk menjaga media tanamnya tetap mendapatkan unsur hara yang diperlukan tanaman, saya akan memberikan tambahan pupuk organik yang berasal dari limbah dapur, seperti cacahan kulit pisang yang sudah dijemur, serbuk kulit telur, daun teh yang sudah dikeringkan, pupuk kandang dari koi perkutut, dan nantinya akan disiram menggunakan rendaman kulit bawang-bawangan. Sebelum diberi pupuk tambahan, maka media tanamnya saya akan bersihkan dulu dari kotoran yang selama ini tidak pernah saya lakukan. Nah, ini bekas daunnya dikeluarkan, lalu media tanamnya sedikit saya bongkar seperti ini, supaya nanti pemberian pupuknya akan berlangsung dengan sempurna. Ini media tanamnya tidak pernah saya utak-atik, tidak pernah saya bongkar seperti ini, dibiarkan begitu saja selama 1 tahun. Menurut hati saya, ini saya berdosa tidak memperhatikan keadaan tanaman, tapi itu mungkin yang terbaik bagi tanaman. Buktinya ini bisa tumbuh dengan bagus tanpa sentuhan tangan saya selama 1 tahun. Nah, sekarang saya mencoba akan memberikan tambahan nutrisi. Siapa tahu hasilnya memuaskan. Nah, tanahnya sudah saya gemburkan. Saya akan memberikannya dalam jumlah sedikit saja. Ini daun teh yang sudah dikeringkan. Saya sebar begini saja. Lalu saya berikan serpihan kulit pisang yang sudah dijemur. Akan saya berikan juga dalam jumlah sedikit saja. Seperti ini. Berikutnya saya akan berikan serbuk kulit telur. Ini akan memberikan tambahan mineral. Terakhir saya akan berikan pupuk kandang dari koi perkutut. Nah, mudah-mudahan pupuk ini bisa menjuburkan tanaman adenium ini supaya nutrisi makanannya tetap terjaga. Sebelum dilakukan penyiraman, maka tanahnya akan saya bolak-balik diaduk supaya tambahan pupuknya tadi bisa masuk ke dalam tanah. Kelihatannya pupuk tambahan dan tanah sudah tercampur dengan merata. Selanjutnya akan saya siram. Penyiramannya bisa dilakukan menggunakan air putih biasa, air hujan, air bekas cucian beras, atau redaman kulit bawang yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, atau bawang bombay. Untuk kali ini saya akan menggunakan air redaman dari kulit bawang-bawangan. Air redaman kulit bawang ini saya ambil sedikit saja karena ini konsentrat, artinya pekat sekali, dan harus dicampur menggunakan air putih biasa supaya jangan terlalu pekat seperti ini. Dan penyiramannya dilakukan seperti biasa saja, seperti ini. Dan saya tidak akan melakukan penyiraman lagi.
saya akan biarkan saja, tergantung alam. Sengaja saya siram lagi sampai airnya full ke atas, supaya pupuk yang saya berikan tadi bisa lebih cepat tercampur dengan media tanamnya. Pemberian pupuk tambahan dan penyiraman media tanamnya sudah saya lakukan. Pot dan tanaman adeniumnya akan tetap saya biarkan di tempat ini sampai semua kuncup bunganya bermekaran. Ini keadaan 3 hari setelah diberi tambahan nutrisi berupa pupuk organik. Terlihat bunga yang bagian bawahnya kini sudah layu dan jatuh, sedangkan bunga yang bagian atasnya sekarang bertambah 1. Jadi bagian atasnya sekarang ada 2 bunga dan ada 2 kuncup bunga lagi yang akan mekar dalam waktu dekat. Ini keadaan 2 hari dari gambar sebelumnya. Terlihat daun-daunnya sudah mulai banyak. Bunga ketiganya pun sekarang sudah mekar. Tetapi kuncup bunganya yang ada di sini yang masih kecil sekarang sudah tidak ada lagi di tangkai bunga, tetapi sudah ada di bawah. Ini kemungkinan disebabkan oleh angin yang sangat kencang, sehingga kuncup bunganya tidak tahan lagi terhadap terpaan angin yang begitu hebat, dan akhirnya jatuh ke bawah. Begitu juga bunga yang ada di tangkai paling bawah 2 hari yang lalu layu dan jatuh ke tanah. Ini pun kemungkinan diakibatkan oleh angin yang sangat lebat. Jadi kesimpulannya, bunga adenium ini harus letakkan di tempat terbuka yang kena matahari, yang kena hujan, tetapi ini tidak tahan terhadap anginnya. Sekarang dalam 1 pohon adenium ini tersisa 3 bunga. Walaupun demikian, disyukuri saja, karena memang tadinya tanaman adenium ini saya telantarkan di tempat ini selama 1 tahun. Dan sekarang sudah ada bunganya sebanyak 3, harus disyukuri. Setelah diperlihatkannya keadaan sekarang dengan 3 kuncup bunga yang sangat indah ini, juga dengan diperlihatkannya tumbuhnya dedaunan yang kini sudah mulai lebat, maka video ini dicukupkan sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.